Oke, sekarang kita coba soal integral permukaan nomor 3 ya. Nomor 3. Ini nomor 3. Diketahui medan vektor ini akan menembus, nggak kelihatan ya, akan menembus permukaan tipis di mana permukaan tersebut memiliki persamaan seperti ini. Jadi ini adalah persamaan permukaannya. Dalam sumbu kartesian memiliki syarat di mana, ini adalah syarat-syarat ya. Ada syarat-syaratnya, yaitu syarat-syaratnya yang pertama, x-nya itu lebih dari sama dengan 0, y-nya juga lebih dari sama dengan 0, ya, dan z-nya lebih dari sama dengan 0. Diminta untuk menghitung integral permukaannya, dalam hal ini adalah fluxnya. Oke, maka untuk menghitung flux tentunya kita menggunakan tools integral permukaan. Ya, sebelumnya kita tulis dulu nih apa-apa aja yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah medan vektornya, kemudian persamaan permukaannya, kemudian syarat-syaratnya. Oke, syarat-syaratnya yang dimana syarat-syaratnya ini akan kita pergunakan untuk mencari batas-batas integral permukaan, untuk mencari batas-batas integralnya. Oke. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, sudah ada jawabannya yang telah kami tulis ya. Jadi diketahui medan vektornya seperti ini adalah persamaan permukaannya ya, yaitu S, X plus Y plus Z sama dengan 4. Kemudian kalau kita manipulasi supaya dalam persamaan Z sama dengan, maka akan seperti ini jadinya. Oke, X dan Y-nya itu pindah ke ruas sebelah kanan ya, sehingga jadilah seperti ini. Oke, kemudian kemudian kita sepakati dulu nih, Di sini kita punya X, punya Y, punya Z, oke? Kita punya X, punya Y, punya Z, oke? Dimana kalau persamaan parametrik itu R sama dengan ya kan X, Y, Z. Nah, di sini kita mau buat X-nya itu dalam bentuk U ya. X-nya itu adalah U, Y-nya itu dalam V, oke? Sehingga kalau X-nya itu dalam U dan Y-nya itu dalam V, maka Z-nya ini dalam menjadi 4 min U min V, ya kan? 4 min U min V itu adalah Z-nya, oke? Sehingga Z ini akan menjadi 4 min U min V, ya. Ini adalah Z-nya, oke? Nah, di sini sudah kita tulis nih. Ini adalah Z-nya dalam U dan V, oke? Dalam U dan V. Oke, kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu. Oke. Nah, karena di sini sudah ditulis belum? Nah, karena X itu sama dengan U, karena Y itu sama dengan V, maka persamaan parametriknya itu yaitu R itu akan menjadi U, V, dan Z-nya ini adalah 4 min U min V. Oke? Ini 4 min U min V ya. 4 min U min V, ini bukan kuadrat ya. 4 min U min V. Oke? Nah, persamaan parameter ini kita turunkan terhadap U. Jadi ini semuanya ya kita turunkan terhadap U. Oke. U di sini kalau kita turunkan terhadap U, maka hasilnya adalah 1. V kita turunkan terhadap U, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan 4 min U min V ya, 4 min U min V ini tadi adalah Z ya. 4 min U min V itu kalau kita turunkan terhadap U, maka hasilnya adalah min 1. Begitu juga dengan V, kalau kita turunkan terhadap R, maka hasilnya itu adalah 0, 1, dan min 1. Jadi, kalau RV ini berarti RUV ini yaitu komponen RUV itu adalah U, V, dan 4 min U min V kita turunkan terhadap V, maka hasilnya seperti ini. Oke, sampai di sini dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, kita tahu dong kalau misalkan untuk mencari integral permukaan itu persamaannya seperti ini kan. Persamaan integral permukaan. Oke. Itu adalah integral rangkap. Sebentar ya. Mau dicek dulu. Oke. Persamaan integral permukaan seperti ini ya. Awalnya itu integral rangkap dan dibatasi oleh permukaan S. Itu integralnya f dot n ya kan. Dikalikan dengan dA sama dengan integral rangkap R. Di mana medan vektornya itu sudah dalam RUV. Oke.
sudah dalam parameter R, di mana R itu dalam parameter dalam U dan V ya, dalam berubah U dan V. Di dot produk kan terhadap N ya, U V, N-nya juga dalam U dan V, dikaliin dengan DU dengan DV. Oke. Nah, maka untuk mencari persamaan integral permukaan, kalau seandainya kita sudah mengubah dalam U dan V, maka kita gunakan integral ini ya. Yang ini kita pakai. Nah, di sini sudah kita tulis nih di sini ya, di mana istilah ininya itu adalah F dalam RUV. Oke. Sorry. Ini adalah F dalam RUV. Kalau ini adalah N-nya. Oke. Nah, untuk mencari N itu adalah cross product dari RU dan RV. Nah, kalau kita cross product kan nih, berarti kan 0 dikaliin dengan min 1, ya kan? Ini kan, sebentar, salah pencet. Ini kan IJK, ya kan? IJK 0 dikaliin dengan min 1. Itu adalah 0 dikurang dengan min 1 dikaliin dengan 1, min 1, ya kan? 0 dikurang min 1, maka hasilnya 1. 1. Benar kan? Nah, kemudian kalau seandainya untuk mencari komponen sumbu Y-nya, itu berarti ini dikaliin dengan ini. 0 dikurang dengan ini dikaliin dengan ini. Oh, min 1. 0 dikurang min 1, itu hasilnya adalah 1. Kalau ini komponen sumbu Z-nya itu 1 dikaliin dengan ini, ya kan? Terus dikurang dengan ini, hasilnya adalah 1. Makanya di sini N-nya itu adalah 1, 1, dan 1. Oke. Nah, sedangkan F-nya ini kan awalnya kan di soal kan diketahui ini ya. Medan vektor F itu sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, sama Z kuadrat. Ya dong. Nah, karena tadi kita mengubah dalam R itu dalam U dan V, maka X-nya itu menjadi U, Y-nya itu menjadi V, dan Z itu menjadi 4 min U min V. Yang awalnya Z-nya itu adalah 4 min X min Y. Ya. Nah, maka kita substitusikan ini X, Y, dan Z-nya ya ke dalam F. Sehingga menjadi F itu sama dengan U kuadrat, V kuadrat, terus berapa tadi? 4 min U min V ya. 4 min U min V kuadrat. Nah, gini. Oke, sebentar ya. Udah dan. Oke, tadi kita sudah ketahui bersama ya bahwa kalau misalkan F-nya itu ini, sedangkan tadi kita sepakati kalau X-nya itu adalah U, Y-nya itu adalah V, maka Z-nya itu adalah yang awalnya 4 min X min Y, yaitu 4 min U min V. Kalau dalam U dan V ya Z-nya. Maka kita tuliskan maka apa tadi? Kalau F-nya itu dalam X, Y, Z itu X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, maka kalau kita substitusikan ini ya, kita substitusikan X sama dengan U, Y sama dengan V, Z sama dengan 4 min U min V, maka jadinya akan seperti ini ya. Jadi ini adalah F dalam parameter RUV. Oke? Ya. Nah, kemudian FRUV ini itu kan yang ini kan. Nah, N itu kan ini, ya kan? Persamaannya tadi apa? Ini kan, benar kan? F di dot produk kan terhadap N, ya kan? Nah, ini F dalam RUV, ini adalah N-nya. Nah, sekarang integralnya udah selesai nih. Udah selesai kan? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan batas U dan batas V-nya? Nah, kalau untuk menentukan batas U dan V, kita tahu tadi bahwa X itu lebih dari sama dengan 0, Y itu lebih dari sama dengan 0, dan juga Z itu juga lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau X-nya itu lebih dari sama dengan 0, berarti kan U-nya itu juga lebih dari sama dengan 0 dong, karena kita setujui bersama tadi di awal bahwa X itu adalah U-nya. Nah,
Kalau Y itu lebih dari sama dengan 0, berarti V-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau Z-nya itu lebih dari sama dengan 0, berarti kalau Z itu lebih dari sama dengan 0, berarti 4 min U min V itu adalah lebih dari 0 juga, ya kan? Nih, kalau Z itu kan 4 min X min Y kan. Nah, kalau dalam U dan dalam UV berarti Z itu adalah 4 min U min V. Sedangkan ini Z itu lebih dari sama dengan 0. Berarti uh, karena Z itu lebih dari sama dengan 0, maka uh, 4 min U min V lebih dari sama dengan 0, dimana ini adalah Z. Oke, ya. Nah, persamaan ini itu bisa kita gunakan untuk mencari U dan V, ya. Nah, kita cari dulu nih U-nya, ya. Dengan cara memindahkan U yang di sebelah kiri ini ke sebelah kanan, ke ruas sebelah kanan, sehingga kita akan peroleh 4 min V lebih dari sama dengan 0, U, ya kan? Maka U itu adalah kurang dari sama dengan 4 min V. Ini kita simpan. Oke. Kita udah peroleh nih batas maksimal, batas atasnya, ya. Sekarang batas bawahnya, gimana caranya? Nah, kita tahu di sini syaratnya itu adalah U lebih dari sama dengan 0. Oh, berarti kalau U lebih dari sama dengan 0, berarti batas bawahnya itu U sama dengan 0 kan? Nah, U lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau kita fusion ya, kalau kita fusion ini kita gabungkan, maka akan menjadi 0 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 4 min V. Nah, ini batasnya. Batas U berarti batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 4 min V. Nah, sekarang U-nya udah selesai. Ya, udah selesai kita dapat ini. Sekarang batas V-nya gimana? Batas integralnya V. Nah, untuk batas integralnya V itu kita bisa menggunakan, nah awalnya ini nih. Nah, awalnya di sini kita tahu bahwa V-nya itu lebih dari sama dengan 0, ya. V itu lebih dari sama dengan 0. Oh, berarti nanti kita tulis 0 kurang dari sama dengan V. Nah, cuma kan kita nggak tahu ini batasnya sampai mana. Nah, untuk tahu batasnya, kita bisa gunain ini lagi, 4 min U min V lebih dari sama dengan 0, ya kan? Nah, 4 min U min V itu lebih dari sama dengan 0. Nah, V itu kan kalau kita pindahin ke sono itu kan kurang dari sama dengan 4 min U, ya kan? Nah, di sini kita bisa membuat U sama dengan 0, ya. U sama dengan 0 terus kita substitusikan ke sini. Kenapa? Karena kan kita tahu kalau U itu lebih dari sama dengan 0 kan tadi kan. Nah, kita tuh udah tahu batas bawahnya, batas bawah dari U. Nah, kita itu menggunakan batas bawah dari U ini untuk memperoleh batas atas dari V gitu. Nah, kalau kita substitusikan nilai U sama dengan 0, maka kita akan peroleh V itu kurang dari sama dengan 4. Maka sehingga V ini batasnya dari 0 sampai 4. Itu ceritanya ya. Ya, sudah dapat nih U itu batasnya dari 0 sampai 4 min V dan V itu 0 sampai 4. Nih, ini adalah batas V, ya kan? Ini adalah batas U. Gitu. Oke? Sip. Udah, kemudian kita dot product kan, berarti kalau dot product ini kali ini, ya kan? Terus yang komponen Y dengan komponen Y, komponen Z dengan komponen Z, ya kan? Sehingga kita peroleh ini, ya. Kemudian ini, ya, yang dikotakan ini kita integralkan dulu terhadap U dengan batas 0 sampai 4 min V. Oke. Sehingga dapatlah seperti ini ya. Mana nih? Hasilnya itu seperti ini hasilnya. Oke. Sip. Ya. Kemudian U kuadrat kalau kita integralkan kan jadinya seperti U pangkat 3 V kuadrat integralkan terhadap U itu adalah V kuadrat U, ya kan? Kemudian ini kalau kita integralkan, kalau 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 ini ya 4 min U min V kuadrat ini kalau kita integralkan itu harus dengan permisalan. Kita misalkan kalau 4 min U min V ini adalah W, ya, W. Nah, W ini kalau kita turunkan terhadap
terhadap U, maka jadinya seperti ini. Nah, jadi W sama dengan 4 min U min V ini kalau kita turunkan terhadap U, ya kan, maka hasilnya adalah ini. Begitu ya, dW sama dengan min DU. Oke. Nah, kemudian kalau dW sama dengan min DU, berarti DU itu sama dengan min dW, ya kan? Nah, DU sama dengan min dW ini kita substitusikan ke sini sehingga jadinya seperti ini. Ini tuh W kuadrat dikaliin dengan min dW ya, sebenarnya ini dW. Nah, kepotong. Oke, kita integralkan, minusnya keluar ya kan, minusnya keluar sonos. Kemudian W kuadrat kita integralkan terhadap W, maka sepertiga W pangkat 3 dikali dengan minus. Sedangkan W-nya itu sendiri adalah 4 min U min V, ya kan. Ini pangkat 3 nih. 4 min U min V, ya kan. W itu 4 min U min V. Nah, kemudian baru deh kita substitusikan ke sini gitu. Oke. Nah, gitu ceritanya kenapa bisa dapat segini dari ini. Oke, kemudian setelah dapat integralnya, hasil integral dari integral terhadap U, maka kemudian kita masukin batas-batasnya 0 sampai 4 min V, ya kan? Ini juga sama, ini juga sama. Maka hasilnya akan seperti ini, ya. Sudah dimasukin, terus dilakukan operasi pertambahan pengurangan, ya kan? Hasilnya seperti ini. Ini hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya ini. Nah, kemudian hasil integral U, ini hasil integral U ya, hasil integral U ya terhadap U. Itu kita integralkan lagi terhadap V dengan batas 0 sampai 4 ya dong. Nah, di sini kalau ini kan integral biasa aja ya. Nah, kalau yang ini itu kita perlu buat permisalan juga seperti yang di sini ya, seperti ini ya. Kita butuh buat permisalan. Misalkan W itu sama dengan 4 min V, ini adalah W ya, 4 min V itu adalah W, katakanlah seperti itu. Kemudian kalau W ini kita turunkan terhadap V, maka hasilnya adalah DW sama dengan min DV. Maka kalau DW sama dengan min DV, berarti DV itu sama dengan min DW. Kemudian ini DV sama dengan min DW ini kita substitusikan ya kan, kita substitusikan ke sini ya, sehingga jadinya seperti ini gitu ya. Setelah melakukan, kemudian minusnya kita keluarin, kemudian W pangkat 3 nya kita integralkan, maka menjadi 1/4 W pangkat 4. Oke, kalau ini V kuadrat diintegralkan berarti 1/3 V pangkat 3 kan, 1/3 V pangkat 3. Kalau dikalikan dengan 4 jadinya 4/3 V pangkat 3. Oke, melakukan integral biasa, ini juga sama, V pangkat 3 jadinya 1/4 V pangkat 4. Kemudian W-nya itu kita substitusikan ya. Tadi kan W-nya 4 min V kan? 4 min H. Oke, salah. Kegeser deh. Tuh kan. Undo. Ya, oke. Nah, tadi kan kita tahu kalau W-nya itu 4 min V, oke. Nah, di sini W-nya itu kita kembaliin lagi ke formasi awalnya yaitu 4 min V. Nah, kemudian nilai 0 dan 4, 0 dan 4, 0 dan 4 kita substitusikan ke dalam V. Kita substitusikan ke dalam V, maka akan kita peroleh seperti ini ya. Kemudian setelah melakukan proses perkalian, pertambahan dan pengurangan, maka hasilnya akan seperti ini dan hasil akhirnya adalah ini 64. Begitu ya. Nah, jadi di sini kuncinya teman-teman harus bisa menentukan batas-batasnya ya. Batas-batasnya itu penting banget gitu, jangan sampai keliru. Nah, sebenarnya untuk menentukan batas-batasnya ini itu teman-teman bisa baca di subbab 13.3 bukunya Purcell ya. Bukunya Purcell kalkulus. Nah, ini untuk kasus di mana kurvanya itu bukan persegi gitu ya, bukan persegi.
jadi himpunan umum gitu. Ya, teman-teman bisa baca sendiri di 13.3 ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan aja. Kalau misalkan masih ada kebingungan untuk menentukan batas ya. Ya, semoga dipahami ya. Terima kasih.